Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan sore kali ini, semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Serta tidak luput membacakan selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, para tabi'in, tabi'at, dan para keluarganya hingga para pengikutnya sampai akhir zaman ini. Yang saya hormati kepada dosen pembina mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Muhammad Eksan Eskom MM. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya dari kelas MA 21A04 dengan NIM 1121100505, asal dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan PT Lipo Cikarang. Tentunya dalam kegiatan SDM di bagian divisi supervisor. Oke. Jadi yang dimaksud sistem informasi manajemen yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengelola, dan menyajikan sebuah informasi yang relevan bagi manajemen yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Baik, kita kan sudah tahu tuh tadi apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen kan ya. Nah, setelah itu langsung saja ke pembahasan inti. Jadi yang saya ketahui, perusahaan Lipo Cikarang itu yaitu perusahaan milik swasta yang bertujuan untuk mengembangkan suatu industri yang ada di wilayah Cikarang. Tidak hanya industri, tetapi Lipo Cikarang juga mengembangkan suatu supermarket ataupun suatu bisnis yang lainnya seperti retail, ruko, dan sebagainya untuk kebutuhan masyarakat. Begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyampaian informasi dalam divisi surveyor yang ada di dalam perusahaan PT Lipo Cikarang. Di antaranya, jadi yang pertama yaitu sebelum menjalankan tugasnya, para karyawan Lipo Cikarang harus mengisi absensi terlebih dahulu dengan menggunakan alat digital secara langsung yang berada di kantor. Jadi alat digital itu seperti ini ya, mungkin bentuknya ya, kalian ada yang tahu. Nah, jadi alat tersebut itu bisa men-scan wajah dan sidik jari ke para karyawan. Nah, jadi kenapa sih kita harus mengisi absensi terlebih dahulu itu di kantor menggunakan alat tersebut? Nah, karena supaya atasan bisa tahu gitu siapa aja sih yang hadir ataupun yang tidak hadir pada hari tersebut di perusahaan PT Lipo Cikarang. Selain itu, para karyawan PT Lipo Cikarang juga bisa menggunakan website yang ada di internet, ya tentunya website resmi ya yang dari PT Lipo Cikarang untuk bisa mengisi absensi. Jadi bila karyawan tidak mengisikan absensi maupun di website ataupun lewat alat tersebut, karyawan itu akan kehilangan uang transportasi maupun konsumsi gitu, yang mungkin uang tersebut itu penting untuk kebutuhannya. Tapi selain itu, karyawan tersebut juga bisa dikenakan sebuah SP dalam
pekerjaan tersebut, dikarenakan dalam bekerjanya itu kurang disiplin. Yang kedua, sebelum para bagian staf atau karyawan menjalankan tugasnya, jadi mereka itu menunggu sebuah arahan dari atasannya, dan arahan tersebut akan disampaikan menggunakan software yang bernama WhatsApp. Jadi setelah atasan menghubungi para staf atau karyawan untuk menjalankan tugasnya masing-masing, para karyawan ataupun staf juga langsung menuju ke lokasi yang sudah diberikan oleh atasan. Selain pemberian tugas dari atasan, para bawahan pun terus mensurvei proyek atau wilayah yang sedang dikerjakan oleh kontraktor. Lalu sesudah adanya perintah dari atasan, untuk mereka harus mengerjakannya sesuai perintah yang diberikan oleh atasan. Jadi yang ketiga yaitu fungsi dari website resmi yang ada di perusahaan PT Lipo sekarang, yaitu untuk mengisikan absensi yang telat dan nantinya akan di-approve oleh atasan, sehingga atasan memberikan sebuah kemudahan bagi karyawan yang telat untuk mengisi absensi secara langsung di kantor. Ya, jadi website yang digunakan oleh perusahaan PT Lipo sekarang yaitu kurang lebih websitenya seperti ini, yaitu namanya Proin. Ya, mungkin sebagian dari kalian di sini yang menonton video ini sudah ada yang tahu ya website Proin ini untuk apa fungsinya. Jadi fungsi dari website Proin ini yaitu untuk memudahkan penyampaian informasi kepada atasan maupun bawahan, supaya memudahkan untuk para atasan dan bawahan untuk melihat sebuah informasi dari segi gaji maupun jadwal cuti dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, untuk memperoleh perizinan cuti juga bisa dengan mudah disampaikan melalui website tersebut. Yang keempat, untuk sistem kerjanya sendiri, terutama di bagian surveyor, yaitu jadi tugas yang telah diberikan oleh atasan kepada pihak surveyor, mereka itu langsung turun ke lokasi. Setelah sampainya di lokasi, mereka itu memiliki tugas yang bermacam-macam. Di antaranya ada yang mengukur tanah, ada yang membereskan lahan tersebut di lapangan, yaitu kontraktor. Lalu untuk pihak masyarakat yang tidak setuju bahwa tanah tersebut akan dibangun oleh pihak PT Lipo sekarang, yaitu pihak Lipo dari surveyor ini memiliki sebuah bukti, yaitu yang berupa berkas yang diberikan oleh atasan tadi kepada pihak surveyor, sampai masyarakat tahu bahwa mereka itu sedang menempati tanah milik PT Lipo sekarang. Lalu setelah pihak surveyor mengerjakan tugasnya masing-masing, ya, mengerjakan tugas mereka, untuk bukti yang telah dikerjakan oleh pihak surveyor, mereka itu akan mengirimkan sebuah berkas ataupun foto sebagai bukti bahwa tugas mereka itu sudah selesai kepada atasan. Berkas yang dikirimkan kepada atasan yaitu berupa berkas berbentuk fisik secara langsung yang sudah ditandatangan, ataupun bisa hasil foto yang dikirimkan lewat software yaitu WhatsApp. Bila diterapkan dalam transmisi komunikasi data, yaitu jadi data mana saja yang diberikan oleh atasan kepada bawahan, mana saja yang harus dikerjakan. Yang kedua ada saluran transmisi. Jadi penyampaian berkas dari atasan kepada bawahan supaya bawahan menjalankan tugasnya. Seperti contoh berikut yang ada di samping, yaitu yang dimana pihak surveyor sedang
memberitahu kepada pihak BPN letak lokasi mana saja sih yang harus dikerjakan gitu. Dan berkas yang diberitahu kepada pihak BPN itu berkas dari atasan. Yang ketiga, penerima. Pihak dari penerima di sini yaitu yang dimaksud bagian dari kontraktor yang bertugas di lapangan sesuai yang diarahkan oleh pihak surveyor. Baik, di sini ada satu video ya yang memperlihatkan kontraktor sedang bekerja setelah diberikan informasi oleh surveyor. Dan di sini ada satu lagi gambar yang memperlihatkan satu wilayah sedang dikerjakan oleh surveyor dan kontraktor. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sistem informasi manajemen yang ada dalam perusahaan PT Lipo Cikarang dalam bagian divisi surveyor. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.